menyusul teman-teman yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara peserta PPG, hari ini hari terakhir di dunia tari, ya, karena mulai besok pagi sudah di dunia lain. Dunia lain maksudnya dunia selain tari. Dunia tari selama 3 hari ini. Saya melihat aktivitas Anda sekalian luar biasa, ya. Dari sejak hari pertama saya lihat kemarin sampai diskusi, ya, saya juga tidak menyangka hasilnya juga luar biasa itu dengan kreativitasnya. Ternyata ada yang bisa mengupload video, ya WhatsApp, ya, ada yang foto dan lain sebagainya. Itu salah satu motivasi dan niat baik dari Anda semua. Mudah-mudahan tidak menurun, ya, semangatnya justru semakin ditingkatkan. Ya, baik. Pada hari terakhir ini saya akan mencoba bukan merangkum tetapi menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan yang sudah Anda pelajari di modul, dan mungkin ada tambahan-tambahan atau koreksi, ya. Perlu dipahami bahwa saya pun tidak paham dengan modul itu karena UNES tidak membuat modul, ya, dan juga tidak membuat soal, ya. UNES ini hanya sekedar melaksanakan, ya. Modul itu yang menulis adalah tim tersendiri dari GTK. Begitu juga soal-soal itu juga tim GTK yang membuat, ya. Jadi UNES hanya sekedar melaksanakan. Nah, dari modul yang sempat saya amati dan saya baca, ya, memang di sana sudah lengkap, ya. Kita pelajari mulai dari KB1, KB4, mulai dari unsur, jenis teknik tari, kemudian bentuk, tema, sampai pada nilai estetisnya, ragam gerak, dan sampai pada pengetahuan estetika. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya tambahkan, mungkin ini sebagai tambahan pengetahuan untuk Anda, ya, baik itu yang bidang studinya memang seni tari, ya, atau pengetahuan tambahan untuk teman-teman yang bukan dari tari. Yang pertama untuk jenis tari, di modul ada jenis tari primitif, kemudian tari tradisional, kemudian tari modern, tari kreasi. Nah, sebetulnya kalau kita analisis lebih dalam lagi, ya, primitif itu masuk ke tradisi enggak sih? Sebenarnya kalau menurut saya, ya, what is traditional? Apa itu tradisional? Nah, tradisional itu sesuatu yang turun-temurun, berjalan lama. Itu ciri dari tradisional. Nah, primitif, ya, primitif itu sebenarnya masuk di dalam ranah tradisi, ya, karena tari-tarian semacam itu ini sudah masuk pada koridor apa turun temurun, ya. Nah, turun temurun. Ya. Apalagi yang dicontohkan misalnya tari Irian, ya.
sebenarnya itu sudah bukan primitif lagi, ya, tetapi ya tari tradisional kerakyatannya itu semacam itu. Jadi tradisional ini bisa dipahami dengan tradisional kerakyatan dan tradisional klasik. Nah, primitif itu masuk pada tradisional kerakyatan karena itu tradisi yang didukung oleh budaya masyarakat. Jadi sesuatu yang berasal dari masyarakat untuk kehidupan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu tradisi. Ya, maka bentuk-bentuk tari tradisi kerakyatan itu memang biasanya sifatnya sederhana, ya, tidak terlalu rumit, ya, dan tujuannya kadang-kadang tidak semata-mata sebagai hiburan. Nah, mengapa tari rakyat itu geraknya sederhana? Karena memang tidak semata-mata untuk hiburan. Karena sejarahnya di tari tradisional itu untuk upacara-upacara, ya, upacara pemujaan dan lain sebagainya. Ya. Tadi untuk keperluan sakral. Oleh karena itu tari-tarian semacam itu biasanya sifatnya sederhana. Kalau gerak ya geraknya banyak diulang-ulang, ya, pola lantainya ya hanya itu saja, ya, melingkar saja dan lain sebagainya, ya, tidak macam-macam. Berbeda dengan tari klasik. Kalau tradisional klasik itu cenderung ragam-ragam geraknya, busananya dan lain sebagainya pasti mempertimbangkan estetika yang tinggi. Gitu. Mengapa? Karena biasanya yang disebut dengan klasiki itu berasal dari istana, ya, berasal dari keraton. Kalau di Jawa, di Indonesia ini keraton, entah itu keraton baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, tari-tarian yang muncul dari keraton, dari istana, itu biasanya selalu dipersembahkan untuk raja. Selalu dipersembahkan untuk raja. Nah, sesuatu yang dipersembahkan untuk raja itu pasti harus hebat. Oleh karena itu, tari tradisional klasik itu pasti hebat. Ya, geraknya rumit, ya, penuh dengan makna, penuh dengan simbol, ya, kemudian busananya, warnanya dan lain sebagainya sudah penuh pertimbangan estetika yang luar biasa. Ya, nah ini tradisional dan klasik, tradisional kerakyatan dan klasik sangat-sangat beda, ya, sangat-sangat beda. Nah, kemudian itu yang masuk pada tari tradisional. Nah, lawan katanya adalah tari modern. Nah, modern itu kata modern itu kekinian, ya, kekinian. Yang utama pada modern itu adalah baru, ya, kebaruan. Jadi sesuatu yang modern tuntutannya mesti kebaruan. Ya, Anda dikatakan orang modern, ya, kalau mengikuti tren sekarang. Ya, ada orang mengatakan, wah, kamu tuh kuno. Nah, kita dikatakan kuno karena apa? Mungkin pemikiran kita yang jadul, ya, atau pakaian kita yang jadul. Nah, itu dikatakan kuno, tidak modern. Tapi kalau modern itu yang kekinian, yang update, yang mengikuti pola-pola pada masa kini. Nah, termasuk juga tari. Nah, tari itu ada tari
jenis tari modern. Nah, tari modern ini ada beberapa variasi, ya, ada beberapa variasi. Ada yang disebut dengan tari kreasi. Nah, ada yang menyebut dengan tari modern, ada yang menyebut dengan tari kontemporer, ada yang menyebut dengan tari postmodern. Nah, sebutannya macam-macam. Nah, kemarin di awal saya sudah menyinggung masalah ini. Ya, artinya Anda sudah tahu bedanya apa? Bedanya tari kreasi baru. Barunya sebenarnya tidak perlu, tapi cukup dengan tari kreasi. Kemudian tari modern, kemudian ada tari postmodern, ya, ada tari kontemporer. Nah, kemarin di awal saya sudah menjelaskan perihal ini, ya, itu, ya, itu untuk jenis-jenis tari, ya, sehingga menjadi satu tambahan wacana untuk Anda. Mungkin ini tidak ada di modul, ya. Nah, ini tambahan pengetahuan saja untuk Anda. Nah, kemudian untuk unsur, ya, untuk unsur dalam tari, saya kira semua orang di seluruh dunia sepakat bahwa yang namanya tari, unsur utamanya adalah gerak. Unsur utama tari adalah gerak. Tetapi tidak semua gerak itu masuk pada wilayah tari. Ya. Lalu gerak tari itu yang bagaimana? Gerak tari itu bagaimana? Pada dasarnya, kalau kita bicara masalah gerak tari, itu gerak tari itu hanya dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Ya. Gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni itu adalah gerakan-gerakan yang dibuat tidak memiliki arti tertentu. Nah, tidak memiliki arti tertentu. Artinya dia hanya sebatas untuk memenuhi estetika tari. Ya, tidak ada makna-makna tertentu di dalam. Tapi berbeda dengan gerak maknawi. Gerak maknawi itu gerakan yang memiliki makna, gerakan yang memiliki arti. Nah, disinilah yang kemarin dalam modul itu dicantumkan bahwa jenis-jenis gerak itu ada gerak apa kemarin ya, gerak sehari-hari, gerak bekerja, gerak bermain, ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya di dalam gerak murni ini, ya, ini, gerak maknawi. Ya. Karena ketika maka begini, ada misalnya contohnya tari tani. Nah, tari tani ini karena ini menggambarkan Bu Tani yang sedang menanam padi atau Pak Tani yang sedang mencangkul, maka gerakan-gerakan itu berasal dari gerak bekerja. Bagaimana ketika dia menanam, bagaimana ketika mencangkul, menggambarkan mencangkulnya. Ya, ini sangat lekat sekali, kelihatan sekali maknanya. Nah, kaitan dengan makna, ada gerakan maknawi yang bisa begitu saja kita lihat, seperti tadi nyangkul tadi, ya. Pokoknya kita geraknya begini, nah itu nyangkul, kelihatan sekali. Tetapi ada gerak maknawi yang sangat simbolik. Ya. Contohnya di Jawa, ya, ada gerakan ulap-ulap ini begini, ya. Ada gerakan ulap-ulap itu, kan kelihatan ya, ini terus ini tali. Nah, di dalam tari Jawa ada begini, ada ini, kemudian ada sana. Nah, ada yang tahu apa maknanya itu? Ya. Nah, sebenarnya gerak ulap-ulap paweng ini bukan hanya sekedar estetika seperti ini, keindahan ini tidak, tetapi ini mengandung makna, mengandung arti.
Artinya misalnya ini melihat dari jauh, ya kan? Yang namanya melihat dari jauh. Siapa itu yang datang dari sana? Setelah begini, oh ternyata yang datang Mas Erwin. Misalnya begitu, ya. Nah, ini seperti ini. Relevansinya apa? Nah, relevansinya ketika seorang guru nanti akan mengajarkan gerakan itu, ya karena ini simbol dari melihat, maka ya tidak bisa begini di bawah mata. Lah salah kalau begini. Nah, gitu. Nah, kalau begini salah, oh begini di mata salah. Nah, maka di dalam gerak maknawi itu akhirnya seperti ada salah dan benar. Sebenarnya enggak salah ya kan, kurang tepat sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan guru mengatakan jangan begitu, salah geraknya. Enggak salah sebenarnya, tetapi kurang tepat. Ya. Nah, ini yang perlu menjadi pemahaman Anda bahwa gerak murni dan gerak maknawi. Kalau kemarin diuraikan ada gerak bekerja, gerak bermain, itu adalah wilayah pada gerakan-gerakan murni. Nah, kemudian dari gerakan itu yang mungkin belum disinggung di modul, yang saya maksud dengan gerak bukan sembarang gerak. Ya, dalam tari, gerak dalam tari itu adalah bisa jadi adalah gerak keseharian, gerak sehari-hari, gerak wantah, tetapi yang sudah mengalami stilisasi dan distorsi. Ya, ini yang mungkin tidak disinggung di buku. Ya. Apa itu stilisasi, distorsi? Stilisasi itu style, gaya. Ya. Gerak keseharian, gerak maknawi yang sudah digayakan. Nah, sudah digayakan. Nah, sehingga bisa jadi karena cara stilisasinya itu sangat kuat sekali, ya akhirnya tidak tampak. Ya sama seperti tadi kan. Nah, ini tadi stilisasinya sangat kuat sekali. Dari begini kan, gerak keseharian, siapa itu yang datang? Nah, misalnya begitu. Ya, jadilah gerakan yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan aslinya kan. Kalau gerak keseharian kan orang melihat zaman dulu, siapa kayaknya teko? Oh, nah, siapa itu yang datang? Oh, Mas Erwin. Nah, misalnya begitu. Ya. Nah, ini menjadi gerakan yang seperti ini dan seperti ini. Nah, bisa jadi analisis itu harus kuat, ya. Ketika mengatakan bahwa ini stilisasi, ini gerak yang digayakan. Nah, kemudian selain itu, selain stilisasi itu distorsi itu dilebihkan, ya. Gerakan-gerakannya dilebihkan. Saya yakin teman-teman seni musik, seni rupa juga ada istilah ini, distorsi itu dilebihkan. Nah, karena adanya stilisasi dan distorsi inilah, maka gerak tari itu yang saya katakan kemarin, tidak semua gerakan itu masuk tari. Nah, termasuk kemarin apa sih bedanya senam dengan tari? Ya. Sama-sama berirama, oke. Ya. Sama-sama gerak, iya. Sama-sama ekspresif, iya, betul. Ya. Tetapi sangat berbeda wilayah senam dan tari. Tari itu masuk seni, senam itu masuk olahraga. Karena apa? Gerakan di dalam senam itu yang utama bukan stilisasi dan distorsinya, tetapi apa? Kemampuan gerakan otot, ya, untuk menggerakkan sesuai dengan tujuan. Ya, karena tujuannya apa? Untuk penyegaran, ya, untuk menyegarkan otot, untuk melemaskan otot dan lain sebagainya. Ya, nah kalau tari tidak melemaskan otot, ya, tetapi untuk keindahan. Nah, ini bedanya di situ.
Sehingga meskipun sama-sama diiringi, sama-sama berekspresi, tapi wilayahnya kok beda-beda, ya, karena tujuannya berbeda. Nah, kaitan stilisasi dan distorsi. Nah, nanti pun setelah ini di teater itu juga akan teater itu ada gerak, tapi kok nggak masuk tari, nggak masuk. Gitu. Kenapa tidak masuk? Karena gerakan di dalam teater atau drama itu gerakan yang berbasis pada action, ya, aksi seseorang. Apakah itu di stilisasi, digayakan? Iya, ya. Tetapi gayanya imitasi dari keseharian. Nah, banyak imitasi dari keseharian, sehingga gerakan gerakan dalam teater itu adalah gerakan yang berbasis pada action, bukan semata-mata stilisasi dan distorsi. Nah, bedanya di sini. Ya, ini satu tambahan mungkin yang tidak ada di dalam modul kita. Ya, nah itu tentang gerak. Kemudian untuk, nah sekarang pada nilai estetis, ya, nilai estetika. Nilai estetika itu meskipun ini konsepnya dari konsep Jawa, tapi ini sudah digunakan di seluruh Indonesia, yaitu istilah wiraga, wirama, wirasa. Ya, wirogo, wiromo, wiroso kalau orang Jawa, tapi kalau orang Indonesia mengatakan wiraga, wirama, wirasa. Saya yakin semua sudah tahu. Ya, selalu dibahas 3 nilai estetis itu. Ya, nah kemarin dalam forum diskusi juga ada pemantik. Nah itu saya mengusulkan bagaimana kalau ditambah dengan wirupa. Karena apa? Wirupa itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ketepatan wujud bentuk itu sangat mendominan pada tari. Karena apa? Tari itu adalah seni pertunjukan. Ya. Sehingga wiraga, wirama, wirasa, wirupa itu perlu ditambahkan, ya, di dalam 3 konsep ini. Ya, ini memang mengapa selalu ada 3 itu, karena dalam semua teori, ya, semua teori sejak dahulu kala itu yaitu wirogo, wiromo, wiroso itu. Ya. Nah ini mungkin ada pemahaman baru, ya, setelah ini teman-teman guru bisa menambahkan wirupa, karena pada prinsipnya itu dibahas dan itu menjadi sebuah pertimbangan. Ya. Coba aja kalau seorang Yuri menilai lomba tari, yang dinilai mesti tidak hanya geraknya, ya, tidak hanya wirogo, wiromo, wiroso, tapi mesti plus busananya bagaimana, riasnya bagaimana, kesesuaian rias dan busananya bagaimana. Nah itu adalah wirupa. Ya. Kemudian wujud bentuk secara keseluruhan tarian itu bagaimana, itulah wirupanya. Nah yang akhirnya wirogo, wiromo, wiroso itu menjadi satu kesatuan yang kuat, nggak bisa dipisah-pisahkan. Dalam teori bisa kita bicarakan satu-satu, tapi di dalam prakteknya itu menjadi satu nilai estetis, ya. Tapi kita bisa memilah dan memilih, oh ini wiroso seperti ini wirosonya seperti ini, wiromonya seperti ini, wiroponya seperti ini. Tapi kalau dalam sebuah pertunjukan itu satu kesatuan. Ya, maka dari itu kadang-kadang seorang penilai, ya, atau ketika nanti Anda guru tari menilai siswa, wah gerakmu itu bagus, ya, ekspresimu itu bagus, ya, sayang Anda bergerak tidak tepat dengan irama, ya, ada sayangnya. Wah Anda gerakmu itu bagus, iramanya bagus, ekspresimu bagus, sayang gerakmu kok enggak kurang
luwes. Nah, misalnya begitu, tetap ada sayangnya. Ya. Nah, sehingga agar tidak ada sayangnya, ya empat-empatnya ini harus menyatu. Ya, itu untuk nilai estetis. Ya. Kemudian, nah ini juga berasal dari kebiasaan ya, seperti pola lantai kemarin kelompok berapa yang sudah saya koreksi, bukan koreksi tapi bukan salah, itu nggak salah ya, itu benar karena memang kebiasaannya begitu, biasanya menggambar pola lantai ya. Guru-guru kalau memberikan contoh gambar pola lantai itu pasti bentuk bulatan gitu ya. Garis lurus ya, bulatan lurus begitu ya. Nah, tidak salah ini untuk menunjukkan pola lantai. Kalau ada tugas misalnya susunlah pola lantai. Nah, orang yang menyusun itu harus punya persepsi bahwa nanti yang dilihat itu adalah seperti ini. Nah, posisinya kan harus dari depan begini kan. Nah, kalau misalnya ini selang-seling, nah ini harus tampak begini. Ya, kalau bulatan itu mungkin bagus digambar bagus, ya bisa jadi digambar bagus rapi, ya. Tapi ketika dilaksanakan kok nggak bagus ya. Nah, karena apa? Karena gambar bulatan itu baik dan rapinya kalau dilihat dari atas. Nah, padahal tujuannya penonton nanti di depan, yang dilihat itu adalah dari depannya. Maka ketika ada pola yang seperti ini ya, misalnya satu depan satu belakang ya, atau jajar atau satu rendah satu tinggi, nah ini ini akan lebih baik gambarnya digambar dalam bentuk yang lebih perspektif ya. Nah, ini sekaligus bisa untuk menunjukkan nanti level dan lain sebagainya. Kemarin saya komentar di mana, kelompok berapa ya pola lantai, kelompok A kalau nggak salah ya. Itu ada pola lantai di sana ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya tambahkan ya, semata-mata hanya sebagai tambahan pengetahuan saja ya. Tambahan pengetahuan untuk Anda ya, agar paling tidak ya, setelah ini semuanya bisa paham, oh tari itu begini, sehingga entah nanti Anda sebagai guru seni budaya meskipun bukan sebagai guru tari, kalau ada yang siswa yang bertanya atau satu saat ditanya orang, karena biasanya yang namanya guru seni budaya itu semuanya bisa gitu. Ya kan, Anda mungkin akan merasakan sendiri, wah itu guru seni, Pak itu guru seni, Bu itu guru seni, ditanya apa saja ya. Padahal itu guru seni tari ditanya tentang musik, Bu ini anak saya ada tugas tangganya tentang seni musik. Nah, saya teman-teman yang dari seni musik, Pak ini ada tugas anak saya, ada tugas dari sekolah seni tari, ini gimana Pak? Nah gitu. Nah, paling tidak bisa menjawab lah, ingat, wah iya saya PPG punya modal ini, tak jawab dengan ini, nah gitu, minimal punya senjata. Ya, ini beberapa hal ya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebatas sebagai tambahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk Anda ya. Oke. Selanjutnya refleksi, saya melihat sudah banyak yang menulis ya, sudah banyak yang menulis tentang refleksi ya, beberapa hal sudah Anda tulis ya. Tampaknya yang ditulis baik-baik semua, saya nggak tahu ini baik betul atau tidak ya, tapi yang ditulis itu baik-baik semua gitu, baiknya gitu. Nah, oleh karena itu mungkin secara verbal di kesempatan ini saya minta 3 orang ini ya, 3 orang perwakilan ya, perwakilan satu perwakilan teman dari seni tari,
satu perwakilan dari yang berlatar belakang seni musik, satu berlatar belakang seni rupa. Teater ada nggak ya? Ya kalau ada teater nanti perwakilan dari teater. Ya. Ya sekarang saya minta dari salah satu dari seni tari. Siapa nih ya dari seni tari? Mana seni tari? Silakan unjuk muka yang saat dari seni tari bisa mewakili kawan-kawannya, karena saya nggak hafal siapa yang seni tari. Ya, paling tidak apa yang sudah Anda peroleh di selama 3 hari ini, kemudian menurut Anda materi apa yang sulit ya, dari pembelajaran selama 3 hari ini. Ya. Siapa yang tari itu nggak hafal sih yang tari? Yang bisa hafal? Ya bahasa tunjuk. Bu Mutia mana Bu Mutia? Bu Mutia tari tuh? Bu Mutia ada tuh? Mana nih Bu Mutia? Iya ada Pak, saya Pak. Ya. Ya, Anda mewakili yang tari dah. Ah, kira-kira apa yang sudah Anda peroleh selama 3 hari ini, dan yang paling ya, Iya, Pak. yang paling ini bagi Bu Mutia dan teman-teman terutama yang berbasis seni tari itu yang sulit dipelajari, kira-kira yang mana dari modul ini? Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur Pak, saya belum tulis refleksinya, tapi saya sudah coret-coret di Word gitu kan Pak. Yang saya tuliskan salah satunya adalah direfleksikan ada disuruh amati satu tari saman Pak. Jadi menurut saya ini yang saya alami di Aceh. Jadi sebenarnya mungkin juga informasi untuk teman-teman yang lain, tari saman yang ada di video itu bukan tari saman Pak judulnya. Jadi itu adalah gabungan dari 2 tarian. Yang pertama itu tari Ratoh Jaro, bukan sepenuhnya Ratoh Jaro, tapi penggalan beberapa tari Ratoh Jaro. Kemudian ada yang menggunakan tali, nah itu namanya tarik pukat. Nah jadi 2 penggabungan tari tersebut, tari Ratoh Jaro dan tari saman, bukan juga dinamakan tari, 2 gabungan tari tersebut, tari Ratoh Jaro dan tari tarik pukat, itu bukan juga namanya tari saman Pak. Jadi tari saman itu yang sebenarnya adalah tari yang ditarikan oleh laki-laki gitu Pak. Nah, jadi itu sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya di Aceh gitu. Jadi kalau tari Ratoh Jaro itu memang tari yang ditarikan oleh perempuan dan dengan menggunakan alat musik rapai, alat musik Aceh. Kan ada Pak di awal tuh rapai, laki-laki membawa rapai. Nah kemudian kalau yang gerakannya hampir sama tapi tidak menggunakan rapai, namanya tari Liko Pulo. Nah gitu Pak. Kemudian artinya dari tarian tersebut itu yang pertama artinya itu mengingat kepada Tuhan Pak. Jadi diingatkan bahwa nyawa kita ini adalah barang simpanan, artinya sebentar saja, kalau diambil sama Tuhan kapan saja. Artinya mengingatkan kepada penonton bahwa sambil menari tapi juga sambil bersyiar dakwah gitu Pak. Itu tarian yang pertama. Kemudian yang pakai tali itu artinya tarik pukat takkan bulen. Jadi di tarik pukat itu artinya di warga Aceh sendiri kan melaut Pak rata-rata nih. Dan itu apa ya saya bilangnya, gerakan itu memberikan apa ya, saya bilang katakannya memberikan
eh, apresiasi kepada pelaut-pelaut yang ada di sini gitu Pak. Itu refleksinya dari saya. Kemudian yang saya dapat dari modul itu, saya jadi tahu unsur-unsur yang ada dalam tari. Kemudian hal-hal yang penting yang harus kita ketahui dalam menciptakan sebuah tari kreasi baru. Walaupun sebenarnya tari kreasi itu kemarin Bapak bilang keborosan ya Pak ya penggunaan katanya tari kreasi baru. Maunya kalau tari kreasi ya tari kreasi aja, nggak usah pakai baru gitu karena memang sudah dikreasikan gitu kan Pak. Paling itu saja Pak di refleksi saya yang saya tulis gitu Pak. Tapi ini belum saya post ke LMS karena kemarin kebetulan memang ada rapat juga Pak di sekolah. Jadi saya bagi-bagi waktu antara rapat di sekolah dan buat LMS-nya gitu Pak. Itu saja Pak dari saya, mungkin ada tambahan. Oke, terima kasih Bu Mutia. Ini justru tambahan lagi ya, tambahan pengetahuan lagi bagi kita semua. Ya, memang di Indonesia ini yang dikenal sampai ke luar negeri itu adalah saman. Ya. Tari saman itu diidentikan tarian yang dilakukan dengan duduk bersama, dengan rampak simultan, ya, dengan rampak, dengan permainan ritme, ruang dan waktu, ya, dalam posisi yang duduk semua. Ya, itu apapun ya, sampai di luar negeri pun dikatakan itu sama. Ya. Nah ini perlu. Nah ini Bu Mutia yang dari Aceh ini, teman-teman dari Aceh mungkin nanti perlu memberikan satu pemahaman yang bisa berbeda ya. Nah ini salah satu tugas memang nanti di tugas akhir ya, itu bukan refleksi, di tugas akhir itu ada video itu Anda diminta untuk menganalisis itu. Nah ini sudah dibocori dari Bu Mutia ini tadi ya, nanti analisis sama semua nanti berarti wah ini keliru, wah semua begitu, nanti jangan-jangan analisisnya ya, tapi nggak apa-apa, ini meluruskan ya. Ketika saya di Thailand pun, orang Thailand itu kenalnya dengan satu pendet, satu saman, dua tari pendet ya, tiga tari bedoyo. Udah itu yang dikenal masyarakat. Mungkin nih Pak, ya. Makanya Pak saya senang waktu di Asian Games itu diperkenalkan bukan Asian Games di Indonesia Pak, yang kemarin baru-baru saja. Jadi diperkenalkannya bukan tari saman tapi tari Ratoh Jaro Pak. Ratoh Jaro ya, betul. Nah jadi saya senang, maksudnya sudah mulai diperkenalkan bukan lagi tari saman gitu, karena kan jangan salah persepsi dan pemahaman orang gitu kan Pak. Betul. Termasuk di dalam buku guru dan buku siswa kurikulum 13, saya lupa untuk SMP atau SMA, itu ada contoh ya, ada contoh gambar tari saman tetapi gambarnya adalah Ratoh Jaro. Nah ini ada seperti itu. Saya review ya, saya mereview buku itu dan pernah ada yang kontak saya, salah satu guru dari Aceh kontak saya, tapi saya tidak punya kewenangan karena itu kewenangan dari penulis. Saya hanyalah preview. Nah, itu kewenangan dari penulis ya, bisa jadi penulisnya saat itu pemahamannya seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Mutia, ini mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman seni tari ya. Oke, selanjutnya dari seni tari sekarang seni musik. Siapa nih seni musik? Ya, perwakilan seni musik. Siapa nih? Siapa? Pak Ainun seni musik? Pak Wisnu. Pak Wisnu.
Oke, Pak Wisnu. Oke, suara terbanyak Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Pak Inun, saya mengusulkan Pak Inun. Ya nanti saya nambahin sedikit ya. Oke. Ya, boleh. Pak Wisnu dulu. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute Pak Isnu. Masih mute Oh, iya. suaranya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Refleksi dari saya bahwa melihat latar belakang bidang seni yang saya pelajari, yaitu salah satunya seni musik karawitan, Pak, yang ketika saya di kampus memang sering mendukung ujian anak tari begitu ya, ketika ini, tapi ketika dalam sudut pandang pengetahuannya atau hal-hal yang lebih substansial dalam bidang tari, saya juga perlu belajar lagi begitu, dan PPG ini juga membuka ruang-ruang yang baru untuk hal-hal ilmu pengetahuan bidang seni tari bagi saya, khususnya ketika di tingkat sekolah ini kan ada yang FLS 2 ini tuh Pak ya. Sedikit curhat sekalian sedikit curhat. Saya juga ketika di sekolah tantangannya adalah ketika FLS 2N harus menggarap seni tari, saya juga harus membuat musiknya, juga harus menggarap seni tari. Apa yang saya lakukan? Nah, ketika itu saya ngambil anak-anak yang memang sudah saya lihat dalam menari mereka bagus begitu. Nah, saya suruh mereka apresiasi dalam proses penggarapannya. Saya buat konsep tarinya, karena kan kalau FLS dan itu tariannya itu tari kreasi Pak ya, membuat karya baru dan bertema gitu kan. Misalkan temanya tentang flora atau fauna atau apa, itu kita membuat karya tari seperti itu. Nah, sementara untuk memperagakan saja saya sepertinya ya seperti itu, karena memang kalau kata Pak Inun gini aja susah nih, ukal aja susah gitu kan kalau gitu. Akhirnya langkah saya adalah saya fokus di konsep dan di musik begitu. Sementara untuk membuat gerakan, anak-anak suruh apresiasi. Ketika proses penggabungan antara musik dengan gerak tari yang anak buat, saya melihat gerakan-gerakan anak yang mereka buat, lalu saya buat musiknya berdasarkan konsep yang saya buat juga begitu. Nah, ternyata tantangan-tantangan seperti itu saya kira hampir semua guru seni mengalami begitu, yang ini sementara harus mengajarkan yang vokal, yang bidang yang lain, yang kayak seni rupa gitu, yang membuat batik kan, poster atau motif batik kalau di FLS 2N. Nah, sementara hal-hal itu tidak kita pelajari ketika di pendidikan tinggi gitu Pak. Seperti saya ya, hanya saya fokus di bidang seni karawitan saja yang saya pelajari begitu. Namun selingannya memang ketika berdiskusi dengan teman-teman seni rupa, diskusi dengan teman-teman seni tari, atau mendukung karya-karya anak-anak seni tari ketika ujian, ya pengetahuannya hanya sebatas seperti itu saja. Nah, di PPG ini alhamdulillah berkat juga diskusi dengan teman-teman yang memang lintas jurusan, juga dalam sub-sub materi yang berbeda, bagi saya pribadi itu menambah wawasan tentang keilmuan yang memang bukan bidang saya, latar belakang saya begitu Pak. Khususnya seni tari sekarang yang kita pelajari ini, seperti tadi saya memiliki istilah baru dari Bapak, yaitu wirupa, karena yang saya tahu kan wirasa, wiraga, wirama saja yang memang itu sudah populer di kalangan anak-anak seni tari begitu ya dari dulu. Bahkan ketika di kampus pun hanya itu yang saya kenal gitu. Sementara sekarang ada istilah baru, wirupa. Lalu juga tentang tari tradisional dan modern itu juga menjadi perdebatan yang sangat panjang, ketika misalkan di musik pun istilah seni musik tradisional, seni musik modern itu menjadi rancu sebetulnya, karena di musik kan kalau musik modern itu konotasinya dengan alat-alat musik yang elektrik, modern itu kan elektriknya. Tapi kan kalau di musik itu istilah itu disebut musik barat, bukan musik modern gitu. Tapi kan kalau di tari istilah modern itu berhubungan dengan kreasi baru, kontemporer gitu kan, yang istilahnya kebaruan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang katanya sendiri, kan kalau dikatakan istilahnya misalkan tari barat,
tari barat dianalogikan dengan tari modern. Apakah kebaratan itu dikatakan modern? Kan tidak. Kayak musik barat, musik modern. Kan sebetulnya musik di barat ya itu juga musik tradisional barat, gitu kan ibaratnya. Sama ketika kita mengatakan ibaratnya kalau tari barat adalah tari modern, kan tidak bisa seperti itu ibaratnya. Hal-hal yang seperti itu sempat menjadi perdiskusian yang sangat perdiskusian kita, hal-hal yang menarik begitu untuk didiskusikan. Lalu juga ketika fungsi seni pertunjukan yang secara use and functionnya kan seperti yang kita kenal, yang sangat populer juga ada ritual dan profan ya Pak. Ibaratnya ketika misalkan bagaimana ketika seni ritual itu dipertunjukkan di gedung pertunjukan dengan misalkan ada ticketing, ada profit yang dihasilkan, apakah itu tetap konteksnya seni ritual atau berubah konteks menjadi seni profan begitu, seni hiburan, padahal seni yang dipertunjukannya adalah seni ritual. Nah, hal-hal seperti itu saya kira sangat membangun kita dalam ranah-ranah diskusi yang sangat kuat di dunia seni pertunjukan begitu Pak. Barangkali itu nanti Pak Ainun bisa menambahkan yang kemarin kita ukalnya susah itu seperti ini. Terima kasih, barangkali itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus. Oke, Pak Ainun mungkin ada tambahan? Iya, saya sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Wisnu banyak tadi, cuman ya manfaatnya ya artinya dengan terpaksa saya akhirnya belajar seni tari gitu. Tapi ya itu jadi manfaat yang lebih juga karena benernya yang dengan katakan tadi, kalau orang ngomong guru seni budaya itu berarti 4 elemen itu bisa gitu. Nah, cuman ini kendala yang saya saya alami itu karena kan memang basicnya bukan dari seni tari, jadi mungkin untuk membaca modul harus kalau cuma sekali ya lewat gitu aja Pak. Nah, itu butuh berkali-kali sih kendalanya. Mungkin itu juga bisa dirasakan sama teman-teman yang baru kali ini belajar seni tari. Apalagi saya selama mengaji itu belum pernah mengajar seni tari, sekalipun belum pernah. Tapi kalau untuk proses tari, insya Allah sering waktu di kampus dulu kan sama Pak Porong juga kan gabung juga ya, tapi ya sebatas untuk iringan musik, untuk masuk ke tarinya masih belum. Jadi ini sangat memberikan manfaat bagi saya untuk ya istilahnya ada pengetahuan dasar untuk seni tari dan pembelajarannya. Ya Pak, cukup itu. Pak, saya mau menanggapi Pak Wisnu dan Pak Ainun, boleh nih Pak? Silakan Bu ya. Pengalaman aja gitu. Mungkin saya salah satu guru yang beruntung gitu Pak. Saya jurusan tari, tapi di sekolah saya sekolah swasta yang berdiri itu karena tsunami, karena konflik, jadi dibuat oleh Bapak Surya Paloh. Namanya itu Sekolah Sukma Bangsa Pak. Jadi Sekolah Sukma Bangsa yang didirikan Bapak Surya Paloh ada 3 di Aceh, di Birun, kemudian di Pidi, dan di Lok Sumawe Pak. Saya ditugaskan di Birun sejak tahun 2014 saya ditugaskan, tapi berdirinya sudah sekitar 14 tahun yang lalu sekolah itu Pak. Beruntungnya saya, sekolah itu ada divisi SD, ada divisi SMP, dan ada divisi SMA. Nah, saya saat ini di divisi SMP. Dulunya saya di divisi SD. Tapi saat merekrut guru-guru, terutama guru seni, jadi memang saya sudah ada nih basicnya tari. Jadi saat dibutuhkan guru SD, tidak lagi yang direkrut guru dari bidang tari gitu Pak. Jadi kalau saat ini di sekolah saya, yang SD itu basicnya rupa, yang SMP itu saya basicnya tari, dan yang SMA itu basicnya musik Pak. Jadi alhamdulillahnya FLS 2N saya itu bisa kami bagi gitu Pak, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Paling pas waktu film pendek aja gitu Pak, yang kami harus manggil salah satu yang lebih
perlu lah Pak lebih tahu soal teater itu gitu Pak. Tapi tidak menjadi permanen saat FLS 2N aja untuk melihat hasil kami apa yang perlu diperbaiki gitu Pak. Kalau yang film pendek, tapi kalau yang lain alhamdulillah kami saling melengkapi gitu Pak. Terima kasih Pak, itu saja. Ya oke, terima kasih Bu Mutia tambahannya. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Ainun. Ya, ini komentar dari teman-teman seni musik. Memang ini satu hal yang baru, bisa jadi bagi teman-teman yang tidak mempelajari tari secara teoritik, tetapi secara praktis, kalau teman-teman musik ini masih sangat dekat dengan tari, pasti, ya, pasti sangat dekat dengan tari. Entah itu membantu membuatkan iringan tari, atau mungkin di sekolah ada pergelaran musik. Ini mesti karena apa? Wilayah musik itu sekarang kan sudah menjadi seni pertunjukan. Ya. Bagaimana ada lagu ini, kemudian ada penari latarnya. Nah, itu sudah pertimbangan tari dan musik gabung jadi satu di situ. Nah, kalau teman-teman musik masih dekat, ya. Nah, sekarang dari teman-teman seni rupa ini yang agak jauh dari tari ini malah. Siapa nih teman seni rupa nih? Bukan seni pertunjukan ya. Bukan Seni pertunjukan. Nah, ini yang makanya yang agak jauh ini kan yang bukan seni pertunjukan itu. Kalau ini masih seni pertunjukan masih dekat ya. Yang bukan seni pertunjukan, seni rupa siapa nih ya? Saya nggak hafal ini. Apa ayo yang Pak. Ya? Oke, Pak Erwin. Pak Erwin, ya Pak Erwin. Ya. Nah, dari Ya, oke. keempat seni itu saya yang paling nggak bisa itu seni tari Pak. Dan belum mempelajari juga. Jadi kalau yang seni musik saya udah mempelajari dengan teman saya juga. Kalau yang teater juga ya itu dari teman sekarang di Bantul, dia alumni ISI juga. Nah ini yang baru pertama ini tari ini Pak. Jadi tari ini kalau seperti saya baru kenalan gitu loh Pak. Nah kalau saya baca-baca di modulnya ini, kalau untuk secara teoritis ya Pak ya, secara materi modul ini sangat melengkapi untuk isi dalam buku paket seni budaya Pak. Jadi buku paket seni budaya yang khususnya tari itu kan sebenarnya kayak gambaran besar aja, belum detailnya. Nah modul ini saya kira ini sangat membantu bila mana nanti saya ingin mengajarkan pertama tentang materi tari dulu. Ini saya kombinasikan dengan modul ini. Terutama saya ingin fokus dulu Pak, tari itu dalam-dalamnya kayak gimana dulu Pak, tentang unsurnya, nanti tekniknya dan nilai estetisnya terutama Pak. Serta nanti model pembelajarannya yang paling penting Pak. Nanti takutnya salah. Itu aja Pak kalau saya Pak, dari seni rupa Pak. Karena seni rupa lumayan terlalu jauh. Ya oke, maka tadi saya katakan memang seni rupa yang bukan wilayah seni pertunjukan ini kan memang jauh ya pengalamannya dari tari ya, tetapi yang saya sampaikan bahwa kesenirupaan itu sangat mendukung ya, sangat mendukung pada pertunjukan tari, misalnya baik itu kostum, rias, kemudian properti ya, itu sangat mendukung pertunjukan seni tari. Nah, konsep-konsep itu kami di Sentra Tasik UNES ini biasanya mahasiswa seni tari kalau sudah semester akhir, semester 8 biasanya ada mata kuliah pergelaran tari. Nah, kalau sudah mata kuliah pergelaran tari, itu kolaborasi mahasiswa Sentra Tasik, ya, seni tari, seni musik, seni rupa, bahasa Jawa, ya, itu mereka bergabung. Karena apa? Anak seni tari itu lalu kemudian minta teman-teman dari seni musik untuk mengiringinya, ya, untuk membuat aransemennya. Teman-teman bahasa Jawa untuk sastranya. Nah, gitu. Kemudian
dia minta bantuan teman-temannya seni rupa untuk merancang yang sering ini properti, ya propertinya macam-macam itu. Nah itu, dan kostumnya itu aneh-aneh gitu. Ini kok bisa nemukan aneh-aneh gitu ya? Oh ternyata sumbangan dari ide dari teman-teman seni rupa. Ini kolaborasi yang luar biasa. Seringkali kita mendapatkan semacam itu, kita nggak menyangka ini mahasiswa ini kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ketika pergelaran dukungan elemen-elemen pendukungnya itu lengkap sekali. Wah ini jadi memberikan satu daya tarik yang berbeda dari tari itu sendiri. Nah ini ada nilai plus di sana. Nah oleh sebab itu makanya seni rupa pun sebenarnya juga bisa masuk di dalam wilayah tari, ya. Namun tidak secara eksplisit menjadi sebuah seni pertunjukan, tapi menjadi pendukung ya yang ya. Oke, terima kasih Mas Erwin, meskipun mengaku tidak pernah belum pernah tari, ya mudah-mudahan setelah ini belajar menari ya. Kita wono bagus loh. Wah gitu. Oke, Pak. Oke, ada teman dari teater ini yang berbasis teater ada? Nggak ada. Ya udah. Oke. Ya. Silakan, Bu Siska. Oke, saya dari Sentralasi Gorontalo. Oh ya. Nah, kebetulan saya di akhir semester saya ngambil seni tari untuk skripsi saya. Kemudian di SIM PKB saya ambil seni rupa. Sebenarnya salah itu. Sebenarnya mau ambil seni tari untuk berubah lagi kita tidak bisa, jadi tetap ke seni rupa, jadi ikut UKD seni rupa gitu. Nah, kemudian ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Di sini Bapak bilang tari kreasi itu berarti tari yang baru, tari yang diciptakan baru. Saya kurang mengerti ketika saya mengajar seni tari di kelas 11, ada itu namanya tari kreasi berpolakan tradisi sama tari kreasi non tradisi. Maksudnya seperti apa itu, Pak ya? Sudah, Bu? Ya. Oke, ini satu pertanyaan saya jawab. Seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang namanya kreasi itu ciptaan yang baru, ya, ciptaan yang baru. Ya, namanya ciptaan, ya, orang mencipta itu bisa dari yang belum ada, dulu belum ada, sekarang ada, itu baru. Atau bisa jadi sesuatu yang sudah ada dulu, direkayasa, dimodifikasi, sekarang menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu juga baru, ya. itu baru. Maka di dalam tari pun sama, di dalam tari pun ada kreasi yang berpolakan pada tradisi, artinya dulu itu sudah ada, ya, dulu itu pernah ada, kemudian diolah lagi menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, ini adalah tari kreasi. Tetapi ada juga yang tidak berpola pada tradisi, yang non tradisi. Artinya gerakan-gerakan, kostum, iringan itu tidak ada kaitannya dengan tradisi. Membuat gerakan sendiri yang sama sekali baru. Nah, ini berarti tari itu tari kreasi, tari itu baru, tetapi tidak berpijak pada tradisi. Ini yang dikatakan dengan non tradisi. Nah, ini pahamnya adalah berasal dari bahwa kebaruan itu ada yang baru, sesuatu yang dulu pernah ada, sekarang dimodifikasi menjadi sesuatu yang berbeda, itu baru. Ya, tetapi dulu belum pernah ada, sekarang ada, itu baru. Itu yang sama sekali baru, memang semacam. Jadi ada dua, ya. Itu ya Bu Siska tadi ya. Ya. Oke.
Udah ya Bu Siska ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke. Sekarang selanjutnya saudara sekalian bahwa setelah ini dipersilahkan untuk mengerjakan tugas akhir ya. Tugas akhirnya ada 2 ya, ini yang harus Anda kerjakan. Nanti Anda buka tugas akhirnya ada 2. Yang pertama adalah membuat makalah ya. Amati satu jenis tarian yang Anda unduh melalui YouTube ya. Silakan Anda memilih tarian yang untuk amannya tarian yang kira-kira Anda Anda kenal, terutama teman-teman yang dari seni rupa, dari seni musik yang baru mengenal ini, kira-kira yang pernah Anda dengar apa ya. Anda pernah dengar, Anda pernah ini, dan Anda tertarik dengan itu. Nah ini silakan. Nah terutama untuk teman-teman yang dari Aceh ya, khususnya Bu Mutia atau siapapun yang dari Aceh itu kalau bisa yang dianalisis ini nanti ini selain saman ya, selain saman, karena di tugas kedua nanti videonya adalah tari saman ya. Nah tugas kedua sudah saman, kalau bisa teman-teman dari Aceh nanti di luar saman ya gitu. Baik Pak, Nah, baik Pak. ya. Nah, yang perlu menjadi perhatian untuk yang soal yang pertama ini ya, buatlah kajian tentang tari yang Anda amati. Yang perlu menjadi perhatian ini nanti Anda harus mendeskripsikan ya, fungsi, jenis, simbol, makna ya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan jenis simbol itu. Jadi ini satu makalah ya. Kemudian penjelasan tentang keunikan dan keunggulan. Nah maka tolong dipilih nanti tari-tarian yang kira-kira memiliki keunikan, keunggulan. Nah kalau bisa dari daerah penjenengan masing-masing. Tarinya bebas, nggak usah ditanyakan Pak ini tari tradisional, tari kreasi apa tari primitif, sembarang ya. K-pop Ya K-pop K-pop ya. Oh jangan iya Pak. Kalau bisa ya tari kreasi atau tari tradisi itu yang ada, tapi Anda menganalisis ya nggak apa-apa ya, kalau bisa mengkaitkan nanti jenis, fungsi, simbol, makna. Nah kalau K-pop nanti kesulitan loh gitu. Kalau yang tari-tari postmodern apa itu kesulitan, waduh simbolnya opo bingung ya. Ya itu yang pertama. Kemudian yang tugas yang kedua itu soal yang pertama. Yang kedua adalah amatilah tari saman dari Aceh. Nah tadi ini sudah diprotes oleh Bu Mutia ya, ini bukan tari saman, tapi penjelasan tadi oke, ini bisa masuk. Nah tapi yang diutamakan di sini tugas itu bukan apa yang disampaikan Bu Mutia tadi, tapi fokuskan pengamatan Anda pada elemen-elemen tari ya, fokuskan pada elemen tari. Nah, termasuk bagaimana menyebutkan unsur tari yang ada di situ, kemudian penjelasan unsur-unsur yang menarik dari tarian itu ya, dan lain sebagainya ya, berdasar pada konsep dan prinsip-prinsip estetika. Apa yang disampaikan Bu Mutia tadi bisa sebagai penjelasan tambahan ya, penjelasan tambahan bahwa ini bukan tari Aceh, ini bukan tari saman, ini adalah tari
pukat apa tadi tadi ratoh jarul dan pukat apa tadi Dari pukat. nah bagian-bagian itu dijadikan satu dan lain sebagainya ini sebagai tambahan tapi intinya nanti dipersilahkan Anda untuk menganalisis unsur-unsur tari yang ada ya itu untuk tugas akhir yang harus Anda unggah ya hari ini juga ya. Terus selanjutnya setelah Anda selesai dengan tugas akhir Kamari, barulah Connect Anda Fair. menuju ke sumatif ya, tes sumatif ya. Saya melihat formatif Anda memang luar biasa ya. 100 ya, 90 wah pinter-pinternya luar biasa. Berkali-kali nyobanya itu Pak. Wah berkali-kali ya. Oh ya, klak-klik gitu ya. Kalau sekali nggak mungkin dapat segitu Pak. Dan bisa berkali-kali, 3 kali kan. Nah kan berarti semakin lama semakin pintar ya, bukan pintar tapi pintar. Oh dicoba ini, aduh salah, ganti lagi, aduh salah, masuk lagi gitu. Yang penting kan tahu triknya Pak. Betul. Nah itu yang saya katakan pintar, bukan pinter ya, itu pintar lama-lama. Ya, nah nanti di sumatif ya, karena nanti dosen akan menilai ini kalau formatifnya bisa begitu. Nah saya melihat titulasi yang kemarin itu sumatifnya yang agak menjadi melemahkan gitu loh. Jadi yang sudah dapat 190 ini kalau bisa nanti sumatifnya ya segitu ya, jangan sumatifnya jadi 75 ini eman-eman banget gitu. Maka dari itu karena sumatif ini di waktunya dibatasi ya, hanya 1,5 jam kalau nggak salah, 1 jam 30 menit kalau nggak salah. Nah, begitu Anda klik itu waktu sudah harus jalan ya, maka dari itu mohon untuk sumatif ini Anda konsentrasi betul untuk menjawab pertanyaan itu ya. Jangan sampai ada yang keliwat. Maka dari itu sumatif ini nanti kerjakan terakhir ya, nanti siang, nanti sore Anda kerjakan nggak apa-apa, yang penting Anda tidak mengerjakan sumatif pikirannya wah iya ini tugas akhir saya belum selesai. Nah jangan sampai begitu ya. Mohon maaf Pak, untuk penugasan itu sumatif dulu Pak, baru buka tugas akhir. Anda di sumatif dulu? Ya memang rentetannya itu sumatif Di dulu, sistemnya selesai, Pak, sistemnya jadi Oh, sumatif dulu. baru keluar. Begitu, Jadi ya. teman-teman sepertinya sumatifnya sudah semuanya. Ya udah ya. Akhir Pak. Ya udah kalau gitu ya, karena saya di laman saya bisa buka semua, jadi ya udah kalau dari Anda harus sumatif dulu ya silahkan sumatif dulu, kerjakan ya. Selesai kerjakan, kemudian tugas akhir nanti sampai, yang penting batas akhirnya adalah sampai hari ini ya, sampai hari ini karena saya mengoreksi sampai dengan hari ini. Begitu saya kira webmeet ini saya akhiri. Maaf Pak, ini sampai jam berapa ya Pak ya? Soalnya sampai pukul berapa, karena mohon maaf ini di sekolah sedang UTS Pak, jadi jam berapa gitu biar saya bisa atur jadwalnya gitu. UTS online juga Pak di sekolah, jadi saya harus bagi waktu gitu Pak. Silakan diatur waktunya, diatur sendiri. Yang jelas ini tadi menurut Pak Ainun tadi kan setelah ini yang bisa Anda buka adalah sumatif ya. Setelah mengerjakan sumatif nanti tugas akhir ya. Nah tugas akhir itu yang penting bisa saya terima sampai dengan jam 10 malam ya, karena saya dibatasi sampai dengan 0000 hari ini nilai harus sudah terupload. Nah beri kesempatan saya untuk menilai
baik itu tugas akhir maupun sumatif ya. Saya batasi sampai jam 10 malam, silahkan sudah harus masuk karena saya harus menilai. Begitu ya, Bu, siapa tadi yang bertanya? Bu Mutia, Pak. Ya, Ya, Bu Pak. Mutia. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Silahkan diatur sendiri, yang penting konsentrasikan pada hal yang dibuat. Ya. Baik, saya kira itu ya, dan ini pertemuan kita saya akhiri, termasuk pertemuan di seni tari ya. Mungkin nanti di lain waktu kita ketemu lagi, bisa masih ada perangkat pembelajaran dan sampai dengan PPL ya, mudah-mudahan ada yang ketemu lagi dengan saya, tapi saya akan selalu komunikasi karena saya sebagai koordinator. Nanti hal-hal yang ingin Anda tanyakan ke saya bisa Anda tanyakan melalui admin, tidak langsung saya, silakan melalui admin kelas, nanti akan disampaikan pada itu. Saya akhiri, termasuk pembelajaran modul 3 ini saya akhiri sampai di sini. Saya akan memantau pekerjaan Anda, menyelesaikan pekerjaan Anda pada hari ini juga ya. Baik, saya kira saya akhiri web meeting hari ini, pertemuan virtual hari ini. Silakan bekerja, konsentrasikan pada masing-masing pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana enggak mer gambar susu? Waalaikumsalam. Kus Terima RD kasih, enggak Pak. kabur dihapus. Sama-sama. Kalau udah kok komen, ya guruan sih aja. Dirahapus. AWW-nya? AWW tak? Si Rusdianto. Oh. Tapi dikira gambar awal susunnya. Dikira gula ayel gini.